Halo guys, kembali lagi sama gue Zata Satosa, dan di sini gue pengen ngejelasin gimana gue lolos portofolio SBMPTN tanpa ikutan les. Nah, kita kan tahu nih, maksudnya di luar sana tuh banyak banget orang yang bilang kalau mau ikutan portofolio SBMPTN tuh wajib banget ikutan les. Tapi in fact, the reality is no. Sebenarnya kalau masalah mesti ikutan les atau enggak, atau penilaiannya bakal bagus atau enggak, itu bakal kembali gimana kita nyimbangin nilai SBMPTN atau nilai UTBK kita sama nilai portofolio kita. Ada orang yang nilai UTBK-nya bagus tapi portofolionya enggak, jadi ujung-ujungnya tetap kedepak. Satu lagi, tapi ada orang yang nilai UTBK-nya mungkin kalau menurut gue masih sekitar 512 sampai 520, which is gak begitu gede, tapi kebantu sama portofolionya yang bagus dan dia akhirnya tetap keterima. So that's why, jadi semuanya itu kembali lagi ke gimana kita nyimbangin nilai UTBK kita sama nilai portofolio dari kita. Mengingat adanya COVID-19 di Indonesia ini sebenarnya udah ada sejak tahun lalu, dan sampai sekarang karena COVID-19 ini masih ada, berarti sistem dari pengajian portofolio yang durasinya beberapa bulan pun masih berjalan sampai sekarang. Dan makanya FYI aja nih, mungkin ada yang belum tahu, dimana kalau dulu ada salah satu kampus yang ngelakuin penilaian buat portofolio SBMPTN itu ngerjain di tempat. Yang jelas itu adalah Institut Teknologi Bandung di Fakultas Seni Rupa dan Desainnya. Dan akhirnya karena kondisi pandemi ini, akhirnya calon mahasiswa ITB semuanya itu disamaratakan teman-teman sistem dari penilaiannya, yaitu sama-sama menggunakan portofolio yang dikerjakan dalam durasi beberapa waktu. Kalau nggak salah sih kurang lebih biasanya mungkin 1 bulan sampai 2 bulan, dan itu soalnya diberikan langsung oleh pihak LTMPT-nya atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jadi kalau menurut gue sebenarnya gimana kita kembali lagi buat memanfaatkan kesempatan yang ada, karena menurut gue dengan kondisi seperti ini justru bisa lebih membantu kita loh dalam menyiapkan untuk portofolio SBMPTN. Nah, buat pembuatan portofolio ini sebenarnya itu gak cuma sembarang gambar, karena itu ada AKR tertentu, ada cara-cara tertentu, sehingga kita perlu tahu nih cara mainnya gimana sih, sehingga nanti bisa yang insya Allah aja bisa nganterin kalian ke unit impian kalian masing-masing. Dan jadi dengan kalian nonton video ini, semoga aja bisa membantu kalian buat persiapan atau pengerjaan dari portofolio SBMPTN ya. Dan gak lama lagi, yuk kita langsung aja ke dalam videonya. Ciao. Oke, ngomong-ngomong seputar portofolio SBMPTN, kalau gue pribadi, dulu gue ngerjain ada 3 jenis karya yang masih disubmit. Yang pertama ada gambar ilustrasi atau gambar suasana, yang kedua ada gambar komposisi atau still life, yang satu lagi ada karya terbaik. Jadi kalau gambar ilustrasi kan, jadi kita ngegambar satu peristiwa atau satu cerita, dan kita harus bisa ngeimplementasiin dari kalimat soal menjadi gambar yang ada dalam karya kita yang nantinya akan disubmit ke pihak LTMPT itu. Dan yang kedua, kalau caranya still life, berarti kan gimana kita mengkombinasiin benda-benda atau objek tertentu sehingga bentukannya bisa proporsional secara peletakan atau bentuk dan ukuran. Dan satu lagi, kalau karya terbaik, itu sebenarnya karya terbaik ini karena namanya terbaik dikembalikan kita kalau kita tuh punya passion di manakah, dan itu disesuaikan dengan karya terbaik yang pernah kita punya. Kalian mungkin bisa kesabit kayak desain, habis itu mungkin kayak gambar manual, gambar digital, dan lain sebagainya. Itu kembali ke kalian, karena disitulah tempat kita memaksimalkan potensi kita masing-masing dengan karya terbaik itu. Dari penjelasan dasar dari 3 karya yang masih disubmit, gue bakal jelasin dari pertama dulu. Yang pertama ada gambar ilustrasi atau gambar suasana. Buat pengerjaan dari gambar ilustrasi atau gambar suasana ini, sebenarnya kalau gue pribadi dan gue lihat dari orang di luar sana itu yang udah ngerjain dan akhirnya keterima di universitas dari hasil portofolionya, gue menemukan poin-poin yang penting untuk bisa kita masukkan ke dalam karya kita. Yang pertama adalah kesesuaian sama soal yang diberikan. Yang kedua adalah kesesuaian media, itu mungkin dari alat pewarnanya atau dari medianya. Yang ketiga adalah kejelasan 5W1H atau what, where, when, who, why, dan how. Jadi 5W1H ini kan mungkin kita tahu dari zaman SD, SMP, SMA kan diajarin dulu dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris mengenai 5W1H. Dan jadi 5W1H ini tuh dialah yang membentuk dari alur bagaimana si ilustrasi itu berjalan, sehingga
Kalau seandainya 5W1H-nya jelas, berarti arah ilustrasi yang kita buat pasti jelas. Gimana suatu ilustrasi bisa berkesan logis adalah dengan kita ngekomposisiin 5W1H-nya terlebih dahulu. Yang keempat adalah style. Style ini lebih ke ini mungkin ada realis sambil realis. Terus kita beralih ke style gambar buat portofolio SBMPTN. Sebenarnya lebih direkomendasikan buat realis, tapi masih ada toleransi lah kalau seandainya kita bikin dalam bentuk kartun. Tapi pengecualian buat yang anime ya, seingat gue yang anime atau manga itu prohibited atau kurang diizinkan. Jadi kalau bisa pakai dua itu aja, dari yang kartunis sama realis atau ke realis. Dan lebih bagus lagi kalau menurut gue ke realis, udah proporsional, habis itu proporsi tubuhnya juga pas, habis itu kayak drapery-nya juga main. Drapery ini tuh apa sih? Drapery ini tuh kayak gimana kita bikin lipatan pakaian atau kain-kain yang dikenakan atau yang ada di objek-objek tertentu yang khususnya sih manusia. Yang misalnya kalau kita pakai baju nih, pasti kayak ada kerutan kan di lengan, mungkin di bawah, mungkin di dada dan sebagainya. Itu kan ada cara tertentu buat bikin drapery-nya atau lipatannya. Dan kalau seandainya bisa ngemainin itu, wah bagus banget sih, sehingga bisa bikin gambar yang lebih make sense dan lebih detail dalam pengerjaannya gitu. Nah kalau yang kelima adalah teknik. Teknik mungkin kalau gue bisa bilang ada tekniknya halus kasar. Ini teknik gambarnya ini tuh yang cukup menginfluence oleh si ikutan bimbel gambar tadi. Jadi kalau menurut gue sebenarnya bagus juga kalau saya ikutan bimbel dari ngegambar buat ujian portofolio SBMPTN. Cuman kalau seandainya masih susah sendiri, kalau masih kita bisa latihan sendiri, kenapa enggak gitu loh. Karena semua itu kembali ke kita mau latihan atau enggak, kita mau ngembangin skill kita atau enggak. Karena ikutan les gambar itu bukan jaminan biar kita keterima di portofolio SBMPTN. Yang keenam adalah gimana kalian bikin kompleksitas, komposisi, gelap terang, sama perspektif dari gambar yang kalian buat. Jadi kompleksitas ini tuh gimana sih? Jadi kompleksitas ini adalah gimana kita bisa bikin gambar yang kita buat adalah dengan permintaan yang cukup tinggi, tetapi nggak ngilangin esensi atau maksud utama dari kenapa kita buat si portofolio tersebut dengan tema yang dibawakannya kayak gimana. Habis itu kalau seandainya main masalah ke komposisi ini berarti kayak gimana kita ngeletakin suatu objek yang kita gambar tetapi dalam kondisi yang seimbang atau teratur sehingga enak dipandang dan cukup nyaman untuk dinilai gitu. Bagaimana kita bisa menciptakan objek di dalam karya kita biar secara proporsional itu dikembalikan ke kreativitas masing-masing. Tapi yang jelas tetap harus kembali biar satu jalan dengan soal yang diberikan sama pembuat soalnya. Yang ketiga ada gelap terang. Gelap terang ini berarti kita main ke masalah shadowing atau masalah lighting. Nah, lighting ini kan berarti kalau bisa kita bilang contohnya mungkin lighting bisa dari kayak lighting matahari atau mungkin lighting lampu. Itu kan pasti nimbulin efek cahaya yang berbeda dengan intensitas cahaya yang berbeda. Sehingga dengan kita ngemahamin perbedaan dari misalnya dua contoh tadi, itu bikin gambar yang kita buat itu justru lebih logis. Sehingga bisa menjadi nilai plus dari karya yang kita buat juga. Dan juga misalnya kalau kalian gak ngerti sama masalah gelap terang, bisa kalian coba pahami sambil ngerjain si portofolio SBMPTN kalian. Habis itu ada perspektif. Jadi perspektif ini tuh mungkin ada yang tahu kayak 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang. Nah itu tuh nanti bisa lebih ngehidupin lagi ilustrasi yang bakal kita buat. Jadi bakal lebih baik kalau seandainya kita ngecoba buat pakai di karya portofolio kita. Nanti kalau seandainya kita bisa pakai perspektif, mungkin bakal bisa ketahuan kayak lebih banyak objek yang bisa kita taruh, habis itu lebih terkesan lebih rame dan habis itu kayak lebih terfokus objek apa yang mau kita gambar karena adanya si perspektif ini. Sehingga menurut gue dengan adanya perspektif justru bisa bikin gambar ini menjadi lebih menarik dan siapa tahu bisa nganterin ke kalian ke univ harapan kalian nanti. Nah sekarang gimana hasil gue ketika pengerjaan gambar suasana di portofolio SBMPTN tahun 2020? 1, 2, 3. Jadi waktu itu kalau tema yang dibawakan pada portofolio SBMPTN tahun 2020 itu adalah temanya anak-anak yang bermain permainan tradisional di lapangan terbuka. Kalau menurut gue, dengan penjelasan seperti itu sebenarnya masih banyak banget hal yang bisa dieksplor. Contohnya, kan tadi yang jadi siapanya kan adalah anak-anak kecil kan. Terus apanya permainan tradisional. Habis itu tempatnya kan berarti di lapangan terbuka. Berarti di sini kan poinnya ada yang hilang kayak when, why, sama how. Karena soal portofolio SBMPTN 2020 itu masih poinnya sedikit,
Jadi menurut gue masih ada poin yang bisa kita masukin dan kita coba kembangkan lagi si soal itu, sehingga dengan kita coba ngelengkapin si 5W1H-nya ini jatuhnya bisa lebih make sense gambar yang kita buat, dan mungkin lebih bisa membangun cerita dari gambar yang kita buat di dalam ilustrasi tersebut. Waktu itu gue coba bikin lapangan terbukanya itu adalah sejenis lapangan kosong di tengah-tengah pedesaan. Ya mungkin kalau kita bisa bilang, kan kadang-kadang desa kan suka ada bekasan potongan hutan dan masih ada pinggir-pinggir itu masih ada pepohonan, dan dadanya ini kosong dengan background gunung, dan lapangannya juga cukup luas buat dilihat dia jahit apa bermain anak-anak kecil. Dan di sini anak-anaknya itu ada main egrang, ada main lompat tali, macam-macam sih. Kalau waktu itu gue bikin di siang hari, makanya ini anak-anak kecil ini bayangannya ada di arah Serong seperti bisa kalian lihat. Sebenarnya dari masalah 5W1H ini, pengalaman gue adalah ada beberapa soal yang emang udah jelas dari runtutan 5W1H-nya tanpa kita perlu ngebikin 5W1H lagi. Ambil contoh kayak gue pernah ikut ujian mandiri isi yang mungkin linknya bisa kalian lihat di sini. Waktu itu soalnya bener-bener kayak halaman penuh, kayak gila kali ya sebenarnya ini. Tapi emang pada dasarnya dengan kita udah disediain ilustrasinya secara runtut dan jelas, bahkan sampai satu halaman yang kayak tadi gue bilang, itu bikin kita lebih mempermudah dalam pembuatan ilustrasi yang mesti kita masukin. Dan itu berarti kayak tinggal kita nentuin komposisi yang kita buat. Nah, tapi kalau seandainya dibandingin sama kayak tadi soal di UTBK, berarti kan itu masih banyak 5W1H yang masih kita kembangin lagi. Dan menurut gue, soal SBMPTN itu lebih pendek dibandingkan soal ujian mandiri. Nah, biar kalian punya lebih banyak lagi inspirasi gimana kalian bikinnya, gue bakal kasih contoh-contoh which is didapat dari teman-teman gue yang udah keterima di DKVUP 2020 dari jalur SBMPTN maupun SNMPTN. Dan berikut adalah hasil pengerjaannya. Gimana nih teman-teman, keren kan hasil-hasilnya? Ya itu dia, kalau saya kalian perhatiin. Jadi kalau saya kalian punya style yang mungkin beda sama orang lain, kalian gak usah insecure, karena gimana kita ngemaksimalin itulah yang menjadi nilai poin plus dari kita sendiri.